Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Partai Buruh Said Iqbal buka suara terkait kericuhan yang terjadi di pabrik PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu 14 Januari 2023. Iqbal menyebut kericuhan ini terjadi lantaran adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya terkait kematian 2 karyawan GNI beberapa waktu yang lalu. Dijelaskannya, insiden itu melibatkan tenaga kerja asing atau TKA asal Cina dengan masyarakat setempat. Dari informasi yang diperoleh, kericuhan ini dipicu kasus kematian pekerja perempuan dan seorang laki-laki. Keduanya terjebak di pabrik saat smelter meledak hingga akhirnya mereka ditemukan meninggal dunia. Insiden ini terjadi diduga karena kelalaian perusahaan terhadap K3. Meskipun keluarga korban telah diberi santunan, tetapi hal tersebut dinilai tak komprehensif. Faktor lainnya yakni merupakan masalah upah yang terlalu murah. Sebagai perusahaan nikel terbesar di dunia, gaji sebesar 3,6 juta rupiah dirasa kurang. Selain itu, persoalan budaya disebut Iqbal turut menjadi faktor dari kerusuhan maut ini. Dijelaskannya, budaya para TKA Cina saat bekerja tak sopan sehingga memicu kemarahan pekerja lokal. Faktor lain yang memicu permasalahan besar di PT GNI yakni manajemen head office dari pusat yang selalu menghindar ketika diajak berunding. Saat karyawan lokal melakukan demonstrasi, Iqbal menyebut mereka diserang oleh TKA Cina lalu dibubarkan. Mendapat tindakan itu, mereka mengaku marah lalu masyarakat berbondong-bondong melakukan perlawanan. Sementara kini pihak manajemen PT GNI akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Head of Human Resource and General Affairs PT GNI, Muknis Basri Assegaf, mengatakan kerusuhan tersebut mengakibatkan 2 korban jiwa dan membuat aktivitas perusahaan terhenti. Muknis mengungkapkan telah melakukan pertemuan pada Minggu 15 Januari silam. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Intelkam Polda Sulteng dan Sekda Morut Musda Guntur yang didampingi Kapolres Morut dan Dandim Morowali dan Morowali Utara. Benar, setelah terjadi kerusuhan pada malam hari, pada hari Sabtu, yaitu antara masyarakat, tidak buruh, masyarakat memang ada di dalam buruh dengan tenaga kerja asing Cina di MES yang ditempati oleh saudara-saudara kita yang berasal dari kita tersebut di PT GNI Morowali Utara. Latar belakang terjadinya bentrokan tersebut dari informasi yang kami terima, karena mereka adalah anggota SPN, Serikat Pekerja Nasional, dan juga adalah anggota KSPI, dimulai dengan adanya 2 orang pekerja PT GNI yang mengalami kematian akibat kecelakaan kerja yang kren mati. Karena ada kesalahan daripada listrik mungkin ya. Ini kelalaian, faktor kelalaian daripada perusahaan terhadap K3, ya, keselamatan dan kesehatan kerja. 1 pekerja wanita meninggal dunia dari suku Bugis dan 1 orang lagi laki-laki, pekerja laki-laki dari suku Bali. Penanganannya memang sudah dilakukan oleh perusahaan, tapi tidak komprehensif, di mana K3 tidak melakukan upgrade atau menjalankan prosedur-prosedur K3 yang diamanatkan oleh kematian 2 orang buruh inilah yang kemudian memicu sebenarnya daripada keresahan-keresahan para buruh di PT GNI, di perusahaan besar. Ada 10 ribuan buruh dan perusahaan raksasa. Keresahan itu adalah yang sebelum terjadi pemicu kematian 2 buruh akibat kelalaian K3 tidak dijalankan. Yang pertama, upahnya terlalu murah. Bagaimana mungkin perusahaan raksasa, produsen nikel, salah satu produsen nikel terbesar di dunia, milik dari negara Cina, itu membayar upah hanya 3.600.000-an. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.